dengan menjelekkan orang lain. Ia ingin terkesan lebih baik. Anda tidak perlu harus menjelekkan orang untuk terkesan lebih baik. Anda tidak perlu harus merendahkan orang untuk menjadi lebih hebat. Orang itu bisa mengenali Anda. Jadi jangan pernah menghakimi orang siapa dia adanya sekarang. Karena ternyata Tuhan punya rencana-rencana yang di luar kemampuan kita untuk meramal atau memprediksi. Ini contoh, saya mengunjungi gerejanya Pak Tonci Pera. Salam Pak Tonci Pera dengan Ibu Krismiati yang luar biasa. Saya kagum, salut, dan betul-betul terharu melihat Anda berdua yang malang melintang dalam pelayanan, dan ternyata sudah 7 jemaat yang dibuka. Waktu di sekolah kita Pak Tonci dengan Ibu Krismiati tidak begitu, kalau boleh bilang tidak smart seperti yang lain, tapi rajin. Jadi betul-betul masa depan kita ini bisa diprediksi oleh sikap kita. Jadi sikapmu adalah nabimu, itu benar. Kalau di sekolah Alkitab rajin, di ladang pelayanan rajin, ya kan? Di sekolah Alkitab malas, di ladang pelayanan juga malas. Di sekolah Alkitab punya sikap yang baik, di ladang pelayanan punya sikap yang baik. Jadi sikap Anda menentukan masa depan Anda. Ya, your attitude determine your future. Sikap kita menentukan kualitas kehidupan kita. Jadi yang dari sekolah, dari SPPT atau dari muda saudara sudah tidak memiliki sikap yang baik, saudara tidak perlu datang ke dukun ramal, ya kan? Saudara datang ke dukun ramal, suruh meramal, menurut Bapak nasib saya kayak apa? Saya sudah bisa meramalkan tanpa membaca tangan saudara. Saya bisa meramalkan dengan melihat kerajinan tangan saudara. Bukan melihat gambar tangan saudara-saudara. Tapi bagaimana Anda menggunakan tangan Anda menentukan kualitas hidup Anda. Amin. Orang yang kedua yang tidak saya sangka adalah Mas Purwono. Mas Purwono ini, Pak Pendeta Purwono ini dulu tamat dari SPPT sini. Dia SPPT awal dulu waktu kita masih di Jalan Suli. Kalau saudara lihat Jalan Suli 49, kalau lewat Jalan Suli tengok sebelah kiri yang sekarang sudah jadi klinik Pak Neka itu. Dulu itu SPPT. Mas Pur ini dulu boleh dibilang termasuk orang-orang yang seperti hidup di jalanan ya. Tidak menjanjikan, tetapi ternyata waktu saya ketemu beliau, dia sudah menjadi ketua PGPI, dia sudah punya panti asuhan sendiri, dia sudah merintis gereja, dia sudah menjadi seperti orang yang baru dipercaya oleh departemen untuk mendapatkan tempat pelatihan dan dibantu dikasih hibah oleh pemerintah 1 miliar, gedung 1 miliar, dan dia dipercaya dari sekian yayasan yang dia dapatkan adalah satu-satunya yayasan Kristen di situ yang bisa mendapatkan itu dari pemerintah. Dan kali ini jadi Pak Tonci, Pak Purwono, Pak Andreas Sukiran mereka sedang mendesain SPPT. Mereka ingin memulai SPPT karena sudah ada perintis-perintis yang mereka kirim. Kemudian saya diajak keliling lihat tanahnya yang berhektar-hektar, saudara-saudara. Jadi bagi Allah tidak ada yang mustahil bagi orang yang rajin. Amin. Nah itulah sebabnya saudara-saudara saya mau mengajak saudara membaca Matius 25. Ya, Matius 25. Saudara akan menemukan kisah tentang orang yang nasibnya tidak baik karena sikap hidupnya. Ya, kalau saudara membaca ayat-ayat ini, saudara akan menemukan 3 sebutan buat orang yang pada akhirnya nasibnya tidak baik. Dan 3 hal ini bisa membuat saudara membuat
nasib pelayanan, masa depan, pernikahan, semua akan mengalami hal yang sama. Matius 25 ayat yang ke-24 mulai. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Hamba yang ketiga, perhatikan baik-baik. Hamba yang ketiga, dia membuat asumsi. Dia berpikir sebelum dia tahu yang sesungguhnya. Berprasangka. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut, dia takut, dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang apa? Ada 3 sebutan yang diberikan kepada hamba yang satu ini. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Pertanyaan, ini bukan peneguhan. Bagaimana kamu tahu bahwa aku mengambil dari tempat di mana aku tidak menanam atau menabur? Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Kalau memang kamu tahu benar-benar bahwa aku tidak mengambil, aku mengambil di tempat di mana aku tidak menanam, harusnya kamu kasih uang ini kepada hamba yang bisa menjalankan, bukan ditanam, bukan disembunyikan. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Perhatikan baik-baik. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sebutan yang berikutnya. Dan campaklah hamba yang tidak berguna. Jadi ada 3 sebutan untuk hamba yang jahat ini. Jahat, malas, tidak berguna. Saya tidak ingin di akhir kehidupan ini dibilang kamu jahat, kamu malas, tidak berguna. Saudara-saudara, perhatikan perkembangan kalimat ini. Semua dimulai dari pikiran yang jahat. Karena kelakuan saudara selalu minta restu pikiran. Jadi kalau belum apa-apa pikirannya sudah negatif, pikirannya sudah jahat, pikirannya sudah tidak sinkron, berasumsi salah karena saudara dia hanya minta keuntungan. Nah ini mulai dari hal seperti ini. Hamba yang satu ini dia jahat karena apa? Nomor 1 dia berpikir jahat sebelum dia tahu siapa tuannya yang sebelumnya. Yang sebenarnya seperti apa tuannya. Jadi watch your mind, change your mind, change your life, change your mind, change your mind, change your life. Kalau pikiran kita selalu jahat dengan orang, Anda tidak akan pernah bisa bekerja sama dengan orang itu. Ini nomor 1. Kalau jelas-jelas Anda sudah berpikir negatif mengenai Tuhan saudara, jangan kerja dengan Tuhan saudara. Anda tidak akan pernah menjadi produktif ketika Anda sendiri tidak paralel, tidak sinkron, tidak harmonis cara berpikir dengan Tuhan saudara. Contoh, saudara bekerja di sebuah perusahaan di mana pemilik perusahaan ini saudara sudah tidak suka sama sekali. Saudara tidak akan pernah bekerja dengan baik. Jadi jangan mempekerjakan orang-orang yang tidak memiliki nilai-nilai yang sama dengan Anda. Karena kemungkinan macam-macam nanti. Orang itu tidak bisa maksimal, orang itu akan
bikin resek di perusahaan, akhirnya timnya tidak bekerja dengan baik, kawan-kawannya malah tambah jengkel. Yang ketiga, dia akan menjadi penghambat. Tengok teman saudara, seandainya saudara menjadi pimpinan, bos dan sebagainya, bilang jangan mempekerjakan orang yang tidak senilai dengan Anda. 1, 2, 3. Amin. Nanti kalau tidak saudara, saudara hanya numpang hidup di situ, di luar saudara ngomongin perusahaan saudara, pelayanan saudara, gereja saudara, pemimpin saudara, pendeta saudara. Saya sudah memberikan awasan kepada Anda semuanya, nanti kalau di dalam praktek pelayanan saudara suatu saat, ada orang yang kalau di depan saudara manis, Ibu Lydia saya senang, ibadah di tempat ibu saya diberkati sekali, luar biasa. Di belakang dia ngomongin suaminya, misalkan. Di belakang dia menjelek-jelekin Bu Lydia. Kalau Bu Lydia tahu, harus ada tindakan, karena ini bisa menjadi duri dalam daging. Tidak bisa begitu saudara. Orang yang jelas-jelas berpikir jahat mengenai Anda tidak mungkin bisa berjalan bersama-sama dengan Anda. Lebih baik keluar. Ya kan? Perhatikan senyum mereka, senyum ketulusan atau senyum kemunafikan. Ya. Senyum kejujuran atau senyum manis karena mau memanfaatkan Anda. Mumpung masih bisa dimanfaatkan lah. Saya numpang dulu di situ. Dia jadi parasit. Dia numpang tapi dia nyedot. Namanya bahasa kerennya benalu. Benalu. Kalau ada benalu di rumah tanggamu, kalau ada benalu di perusahaanmu, kalau ada benalu di pelayananmu, segera dipotong. Nah ini persoalan kadang-kadang. Saudara tahu benalu? Kelihatannya sedikit aja numpang di pohon itu. Coba dibiarkan. Lama-lama batang atau carang yang ditempati oleh benalu itu bisa mati. Karena apa? Semua sari makanan di carang itu disedot oleh benalu itu. Saudara-saudara, saya belajar dari kakek saya, Mbah Harto, potong. Di mana carang ada benalu, korbankan, lebih baik dipotong. Sama dalam kehidupan ini. Kalau ada benalu dalam persahabatan, benalu dalam pelayanan, benalu dalam pekerjaan atau perusahaan, keluarkan. Amin. Bagaimana Pak saya mengeluarkan jemaat? Kan tidak mungkin saya mengatakan mulai sekarang Utari saya pecat kamu jadi jemaat. Tidak mungkin. Atau ditulis di depan gereja, mulai tanggal sekian, jemaat yang bernama di bawah ini, 1, 2, 3, 4, dilarang ibadah di tempat ini. Kan tidak bisa. Tapi ya kan, saudara harus datang dan katakan, ini nilai-nilai jemaat ini. Kalau kamu masih tukang gosip, lebih baik jangan datang di jemaat kami. Ya kan? Karena kebiasaan kamu memanfaatkan orang, menggosipkan orang, berpikir jahat mengenai orang, merusak keharmonisan ibadah kami. To the point. Jangan dibiarkan. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan besar. Ingat baik-baik nih. Membiarkan kesalahan adalah kesalahan besar. Kalau tahu itu ada salah, ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang bisa menghancurkan saudara, sebaiknya saudara ambil tindakan. Amin. Jadi ini pelajaran buat kita semuanya. Kamu hamba yang jahat, dan jahat itu mulai dari asumsi yang salah. Saudara-saudara, ada hal yang saya pikir sangat penting sekali. Ada orang-orang yang suka mencari kesalahan orang. Jadi pikirannya hanya negatif aja mengenai orang. Dia sudah negatif dengan bosnya. Saudara-saudara, saya kasih tahu saudara-saudara, ada orang yang tiap hari yang dicari kesalahan orang lain, kekurangan orang lain. Kalau yang Anda cari kekurangan orang, kesalahan orang, demi merasa lebih baik, lebih hebat, Anda salah konsep. Ada orang-orang tertentu yang untuk mendapatkan kesan baik, dia cari kekurangan orang di sekitarnya. Saya tahu itu Edi itu, dia tidak bisa apa-apa sebetulnya. Ya kan? Apalagi Roni Titahena, saya kenal dengan Roni Titahena itu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sudah bisa.
Ngapain dia ngomong dengan menjelekkan orang lain? Ia ingin terkesan lebih baik. Anda tidak perlu harus menjelekkan orang untuk terkesan lebih baik. Anda tidak perlu harus merendahkan orang untuk menjadi lebih hebat. Orang itu bisa mengenali Anda. Nah, kalau kemana-mana saudara ingin tampil lebih baik dengan menjelek-jelekan orang, Anda sedang menjelekkan diri sendiri. Anda sedang menampar muka sendiri. Karena apa? Orang-orang yang Anda jelekan, orang-orang yang barangkali Anda rendahkan, mereka ini belum tentu seperti apa yang Anda pikirkan. Amin. Bertobat. Jadi waspadai cara berpikir Anda, karena semua kejahatan dimulai dari pikiran. Masih ingat orang-orang yang berpikir jahat, saudara? Yang akhirnya hidupnya tidak baik. Hidupnya diakhiri dengan sangat mengecewakan. Salah satunya Raja Saul. Ia berpikir jahat mengenai Daud. Dia tidak tahu siapa Daud yang sebenarnya. Dia pikir Daud ini sebagai ancaman. Maka dia mengusahakan supaya Daud tidak bisa berada di sekitarnya. Pikirannya selalu jahat. Sampai-sampai ada kalimat, seringkali dia dikuasai oleh roh jahat. Dan Daud yang harus memainkan musik, kecapi untuk mengusir roh jahat itu. Di terjemahan yang lain ialah dia dikuasai oleh pikiran yang jahat. Waspadai pikiran Anda, tengok teman saudara, waspadai pikiranmu. Amin. Jangan berpikir jahat. Apalagi berpikir jahat mengenai Tuhan. Kok bisa-bisanya dia sudah mengabdi bertahun-tahun masih berpikir negatif mengenai Tuhannya. Kalau itu diaplikasikan dalam kehidupan, jangan pernah berpikir jahat mengenai Tuhan. Tuhan tidak pernah jahat. Anda yang jahat, bukan Tuhan. Yang kedua, kalau Anda ingin gagal, cepat-cepat lakukan yang kedua ini juga. Ini rahasia untuk gagal. 1, berpikir jahat. 2, malas. M-A-L-A-S. Malas. Mau tahu tanda orang malas? Bangun lagi, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Ciri orang malas 1, tidak punya inisiatif. Orang malas tidak punya inisiatif. Dikatakan dalam kitab Amsal, mau nyendok makan aja, males. Dia pikir itu sagu atau nasi atau jagung bisa masuk sendiri ke mulutnya. Hei orang malas, Anda harus membuat inisiatif. Hidup ini singkat, bangun, cuci muka kalau tidak mau mandi. Ambil itu piring, nasi tidak bisa masuk ke mulutmu sendiri. Sendok itu nasi, taruh di piring, kemudian pakai sendok masukkan ke mulut saudara. Jelas? Masih malas, belajarlah kepada semut. Saya kadang-kadang tidak habis pikir, ada orang yang hidupnya saking malasnya, hingga Tuhan mengatakan belajarlah kepada semut. Artinya apa? Semut lebih berharga daripada orang malas. Belum ada yang dikatakan, hei semut, belajarlah kepada orang malas. Tidak ada. Hai orang malas, belajarlah kepada semut. Artinya ketika kamu malas, Anda kehilangan harga diri. Lebih baik jadi semut daripada jadi orang malas. Tengok teman saudara, lebih baik jadi semut daripada jadi orang malas. Jadi ciri yang pertama orang malas tidak punya inisiatif. Yang kedua, orang malas paling pandai cari alasan.
Aduh, nanti kalau saya keluar melakukan sesuatu, kemudian di tengah jalan dicegat orang bagaimana? Kalau saya berangkat kemudian lamaran saya untuk melamar pekerjaan ditolak bagaimana? Aduh, nanti bagaimana kalau saya mulai bekerja kemudian di tengah jalan pekerjaan saya tidak selesai kemudian saya gagal bagaimana? Hei, stop berpikir, melangkah dulu. Jangan banyak cari alasan. Satu-satunya kebaikan orang malas adalah pinter cari alasan. Pernah ketemu orang malas? Sudah ada 1000 alasan kalau ditanya. Kenapa tidak bangun? Sapu tadi. Aduh Bapak, ya kan? Ini badan sakit-sakit semua, ya kan? Kenapa tidak masak hari ini? Bapak, itu gas habis tadi pagi. Kenapa tidak beli gas? Ya, tidak bisa bawa motor. Kenapa tidak belajar motor? Takut jatuh. Kenapa takut jatuh? Nanti luka. Kenapa? Takut luka. Nanti jelek. Kenapa? Takut jelek. Tidak laku ujung-ujungnya. Jadi, tengok orang-orang yang di sini tidak ada yang malas. Kemungkinannya ada di samping saudara. Cuman bertobat saudara. Ya. Jangan malas. Apa bahasanya, bahasa Ambon malas apa Pak? Lazy. Do you have another word for very, very lazy? Somebody who is very lazy in English. Ya, keset. Ya, orang yang keset, uripe dadi keset. Ya, ya, orang yang keset, uripe jadi keset. Ya. Orang iso nelen makanan karena keset. Dalam bahasa Jawa, satu huruf yang sama, bunyi beda, artinya beda. Ya, kemalasan. Ya. In English, sloth, S-O-S-L-O-V. F. Oke, sangat malas. Ya. Saudara-saudara, orang malas, dengar baik-baik, nasibnya sudah diketahui. Bangun lagi, seperti tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Lalu apa kata Alkitab? M-I-S-K-E-I-N. Miskin. Jadi miskin itu bukan takdir. Miskin itu pilihan hidup. Jangan salahin dewa kemiskinan. Saya miskin ini gara-gara saya dapat kutuk ini dari dewa kemiskinan. Tidak ada. Anda miskin karena Anda keset. Malas, lazy, sloth. Right? Jadi Anda yang kerjaannya hanya nongkrong, tidak ada inisiatif, selalu cari alasan, saya sudah bisa meramalkan. Anda tidak akan pernah menikmati masa depan. Kepada para jomblo, kalau calon pasanganmu malas, putuskan sekarang. Ini saran Pak Paulus sekarang. Anda yang sedang pacaran dan sudah tahu pacarmu ini pemalas, putus. Cari yang rajin. Amin. Mungkin wajah kurang menjanjikan, tapi kalau tangannya rajin Anda masih bisa makan. Sebaliknya wajahnya ganteng bukan main tapi pemalas, dia tidak akan bikin apa-apa. Anda tidak bisa menikah dan makan wajah suamimu atau istrimu. Ya, carilah orang-orang yang rajin. Orang yang rajin tidak akan dibiarkan kelaparan oleh Tuhan. Tangan yang rajin, di rumah orang yang rajin selalu ada makanan. Amin. Itulah sebabnya saudara-saudara saya menyaksikan kadang-kadang ada, mohon maaf nih, orang-orang yang cacat, tapi rajin, masih bisa bikin batako walaupun tidak ada tangan. Masih bisa membuat sesuatu untuk dijual. Saya masih ingat lihat di tayangan televisi, ada seorang anak yang tidak lengkap kakinya, tapi dia bisa menghidupi ibunya dengan mengusahakan segala macam cara, menjadi pemanjat kelapa, ada yang
berjualan, keliling, walaupun dia cacat, tapi di tangan orang rajin selalu ada makanan. Amin. Haleluya. Saya lihat ada anak yang mungkin dia dari keluarga yang kurang berada, dia rajin bawa semir sama sikat sepatu, keliling, menawarkan jasa nyemir sepatu orang, masih bisa makan. Jadi saudara-saudara, jangan malas. Amin. Nah, ini nasib akhir. Orang yang malas dan jahat akan mendapatkan sebutan pada akhirnya, saya tidak mau ini. Tidak berguna, useless. Aduh, saudara-saudara, ini sebutan paling mengerikan dalam hidup. Disebut, kamu hamba yang tidak berguna. Istri yang tidak berguna. Suami yang tidak berguna. Hamba Tuhan yang tidak berguna. Saya tidak mau disebut itu. Amin. Haleluya. Oleh karena itu saudara, mari kita akan lihat. Di ujung kehidupan, dengar baik-baik, yang dicari manusia adalah merasa berguna. Yang membuat Anda senyum, yang membuat Anda tertawa, yang membuat Anda merasa puas dalam hidup karena saya sudah berguna. Dalam bahasa kerennya punya a sense of significance, a sense of accomplishment. Hidup saya sudah berguna. Oleh karena itu saudara-saudara, orang-orang yang pengen hidupnya berguna, dia menggunakan setiap kesempatan dengan pikiran yang baik, tangan yang rajin, melakukan apa saja. Saya masih ingat di gerejanya Pak Rod Plummer, ada pendetanya yang sudah emeritus, sudah pensiun, masih tetap beribadah di situ. Nah waktu itu, setiap kali saya datang di gerejanya Pak Rod Plummer, dialah yang mendatangi saya dan mengatakan, Pastor Paulus, dia panggil saya Pastor Paulus, dia sudah menjadi pastor, sudah emeritus, seharusnya tinggal menikmati masa tua, tapi dia masih mau melayani karena dia tahu dengan melayani dia merasa hidupnya berguna. Pastor Stan namanya, dia selalu mengatakan, Pastor Paulus mau minum kopi atau teh? Dia yang bikinin kopi. Ini pendeta yang sudah lama melayani, sudah pensiun, dia masih merasa ingin melayani dan dia tidak malu. Dari gereja yang besar, dia masih datang menawarkan, apa yang bisa saya bantu Pastor Paulus? Jangan takut ngomong, beritahu saya mau apa. Saudara-saudara, saya justru yang diberkati oleh hamba Tuhan ini. Harusnya saya yang melayani dia, karena dia yang sudah lama melayani. Tetapi pendeta Stan ini selalu menawarkan setiap kali, saudara-saudara. Dan saya belajar sesuatu dari mereka. Hal yang sama saya alami di Amerika. Salah satu teman baiknya, Pak Larry Stockstill, adalah orang yang selalu jemput. Dia selalu jemput saya di airport, kemudian dia selalu membawakan koper saya. Dia bawa koper, bawa ke hotel dan sebagainya. Dan saya mengatakan, brother, dia lebih tua, dia sudah 70-an. Saya bilang, saya yang harus bawa kopernya, ini berat. No. I'm here to serve you. Saya di sini untuk melayani Anda. Saudara-saudara, ada orang yang secara manusia dia sudah punya segalanya. Dia sudah sampai di titik puncak karir kehidupan. Tetapi masih mau melayani ke apa? Dengan melayani mereka menemukan makna. Tapi kalau malas begini, tidak berguna. Tidak berguna. Saya tidak ingin mendengarkan itu dalam hidup. Waktu kita ketemu dengan Tuhan dan mengatakan, Paulus Wiratno keluar dari tempat ini. Hamba yang tidak berguna. Saya tidak mau mendengar itu. Amin. Kemudian saya protes. Tapi saya punya gelar doktor, Tuhan. Saya sudah punya gelar MDiv, STH. Saya sudah mulai. No. Kamu tidak berguna. Tuhan paling tahu. Karena memiliki gelar belum tentu saudara berguna di hadapan Tuhan. Gelar saja tidak cukup. Kalau ilmu, kesempatan, waktu, talenta Anda tidak dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan bangga dengan gelar, saudara-saudara. Walaupun
Gelar bisa membanggakan, tapi jangan dengan modal gelar kemudian sudah mengatakan, wow, saya sudah dapat doktor, nanti di surga mungkin tempat saya tipenya tipe A. Ya. Saudara yang hanya diploma, sertifikat, tipe C nanti rumahnya di sana. Tidak ada. Di dalam Tuhan yang paling penting adalah menggunakan kesempatan dan kepercayaan Tuhan. Dengar baik-baik. Orang ini dianggap tidak berguna karena tidak menggunakan talenta yang Tuhan berikan. Dia kubur itu talenta. Jadi kalau Anda mau berguna, gunakan kesempatan, waktu, pikiran, tenaga, talenta yang Tuhan berikan. Gunakan mumpung masih hidup. Kapan waktu yang terbaik untuk menggunakan? Sekarang. Bukan nanti. Yang suka cari-cari alasan. Oh nanti kalau saya sudah tua, oh nanti kalau sudah ada waktu, oh nanti kalau anak-anak sudah besar, oh nanti kalau tabungan sudah banyak, baru saya akan menggunakan. Telat. Sekaranglah waktunya Anda menggunakan yang bisa Anda gunakan. Hidup ini singkat. Amin. Mari kita berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, gunakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, gunakan setiap kesempatan karena sekaranglah waktunya.